Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan mata kuliah sensor elektrokimia yang akan membahas tentang desain biosensor amperometrik berbasis MIP termodifikasi protein E2 untuk deteksi penyakit hepatitis C. Nah, untuk anggotanya sendiri yaitu ada Jonathan Lingga Diputra, Imam Widiantoro, dan Adinda Asa Bedumasa. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Latar belakangnya, hepatitis C adalah penyakit hati yang paling umum disebabkan oleh virus hepatitis C atau HCV dan dapat berkembang menjadi masalah kesehatan yang serius, misalnya sirosis dan karsinoma hepatoseluler. Saat ini, tahap awal penyakit ini tidak dapat didiagnosis secara praktis, sehingga menjadi masalah yang sangat penting dalam perawatan kesehatan masyarakat modern. Penelitian ini ditunjukkan untuk pengembangan sensor untuk deteksi langsung HCV. Sensor menggunakan elemen pengenalan sintetik yang disiapkan oleh teknologi pencetakan molekuler dan mewakili polimer yang dicetak secara molekuler atau MIP yang memiliki situs pengenalan molekuler dari protein selubung HCV-E2 atau E2 MIP. Next. Kelebihan dari sensor ini, inovasinya menggunakan MIP untuk mendeteksi antigen atau antibodi HCV sehingga sensitivitas dan selektivitasnya tinggi. Efisiensinya lebih stabil, tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras, mudah digunakan, dan dapat diproduksi dengan biaya yang lebih murah. Prinsip pendeteksian sensor ini berdasarkan pemantauan transfer muatan yang dibawa oleh redox probe melalui film tipis MIP. Arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi redox ini kemudian diukur dengan menggunakan elektroda yang dilengkapi dengan sebuah pembaca arus atau amperometer. Besarnya arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi redox tersebut tergantung pada konsentrasi molekul target yang berinteraksi dengan MIP pada permukaan elektrode. MIP dibuat dengan elektrokimia pendekatan pencetakan permukaan menggunakan M-fenilnediamin atau MPD sebagai monomer fungsional dan E2 sebagai protein template. Metodenya diperbolehkan integrasi langsung MIP sebagai reseptor sintetik ke sikrin print electrode atau SPE sebagai transducer sensor elektrokimia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur sintesis secara singkat untuk sensor yang kami desain. Jadi untuk prosedur sintesis terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap sintesis dan tahap fabrikasi. Untuk tahap sintesis dapat dilihat pada layar, ada yang pertama itu preparasi template protein I2 atau E2, lalu ada sintesis E2 MIP dengan proses polimerisasi, lalu juga akan disintesis NIP atau non-imprinted polymer untuk menjadi pembanding, dan yang terakhir dalam tahap sintesis ada karakterisasi material polimer. Lalu dilanjutkan ke tahap fabrikasi. Untuk fabrikasi sendiri yang pertama akan dilakukan preparasi terhadap transducer SPE dengan pencucian menggunakan ultrasonikator, lalu yang dilanjutkan dengan fabrikasi SPE dengan MIP yang sudah disintesis sebelumnya. Setelah prosedur sintesis dan fabrikasi akan dilakukan analisis menggunakan differential pulse voltammetry atau DPV dengan menggunakan potasium ferrosianat dengan range potensial 0 sampai 0,4 volt, pulse amplitude 0,025 volt, pulse width 0,05 second, dan sample period 0,1 second. Untuk material utama yang digunakan dalam pembuatan sensor ini terdiri dari 3, yaitu untuk MPD itu sebagai monomernya, lalu untuk template-nya itu adalah M-flow protein HCV atau I2 nama proteinnya,
dan sebagai cross linker akan digunakan DTSSP. Lalu selanjutnya untuk mekanisme deteksi dari sensor yang kami desain adalah menggunakan molecular recognition. Jadi dapat dilihat pada gambar, terdapat celah yang dibuat dari peremovan template dari MIP. Dari celah itu, jika tidak ada protein I2 yang terikat, maka si ion ferrosianat ini dapat menyentuh permukaan dari sensor itu dan menyebabkan pembacaan pada transducer. Jadi prinsip kerjanya secara umum dengan membandingkan potensial redox pada ion FeCN6 4- dan FeCN6 3- pada saat ada atau tidaknya analit dalam hal ini sebagai protein I2. Oke, untuk selanjutnya itu perkiraan hasil dari ini ya. Ini kita menggunakan instrumen yaitu dengan DPV, yaitu differential pulse voltammetry. Nah, differential pulse voltammetry ini diperoleh dengan menambahkan secara periodik pulse potensial atau meningkatkan potensial sementara. Untuk menjalankan voltase yang digunakan pada LSV, arus yang diukur hanya khusus untuk puls dan diakhiri pada penerapan puls. Perbedaan antara kedua arus diplotkan sebagai fungsi jalur potensial pada LSV. Nah, itu untuk perbandingannya. Ini pada gambar A, itu merupakan hasil dari pengukuran E2 MIP, E2 MP dari plasma darah manusia. Nah, dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin tinggi juga puls arus yang dihasilkan. Nah, dari grafik tersebut, pada range potensial tertentu yang menghasilkan arus yang naik dengan pesat dalam beberapa konsentrasi. Nah, pada arus 0 sampai 0,4 itu mengalami kenaikan konstan pada konsentrasi yang sedikit. Kemudian dari 0,4 sampai 0,6 itu mengalami kestabilan dalam kenaikan konsentrasi. Nah, untuk yang gambar B, itu merupakan grafik hasil pengukuran kurva baku yang menggunakan konsentrasi rendah HCV MP dalam darah manusia. Nah, dengan garis padat menunjukkan kecocokan regenerasi linear. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya, modifikasi biosensor amperometrik berbasis MIP yang memodifikasi protein E2 untuk mendeteksi penyakit hepatitis C yang telah dikembangkan dengan sensitivitas dan selektivitas yang tinggi dengan lebih stabil, tahan terhadap lingkungan yang keras, mudah diaplikasikan, dan biaya yang cukup murah. Nah, dengan pendeteksi sensor yang berdasarkan pemantauan transfer muatan yang dibawa oleh redox probe melalui lapis tipis MIP, dengan telah diilustrasikan dengan membandingkan potensial redox dari FeCN6 4- dengan FeCN6 3- pada saat ada atau tidaknya analit protein E2 dengan menghasilkan pengukuran E2 yang spontan dan stabil dengan instrumen DPV, yaitu differential pulse voltammetry. Nah, untuk ini merupakan referensi yang kami gunakan. Untuk selanjutnya, jika ingin ada yang ditanyakan, silakan untuk mengajukan pertanyaan atau saran dan kritiknya. Terima kasih.